beranikan diri, kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Atau kamu membayangkan apa supaya kamu harus minimal mendekati itu? Aku tipikalnya bukan kayak bayangin sesuatu di bantalan, di apa ya biasanya target face-nya. Target face-nya. Buat aku bisa nancep di bagian itu. Aku bayangin di depanku itu ada idolaku. Oh, yang sedang bersamamu. Iya. Jadi kalau aku nembaknya jelek, otomatis idolaku tuh kayak mandang remeh gitu kan. Oke. Ya sebenarnya mereka nggak kayak gitu, cuman sengaja di pikiranku tak buat kayak gitu biar aku termotivasi buat aku harus bagus. Soalnya kalau kayak bayangin yang positif terus kan ya nggak maju-maju lah ya. Harus beberapa ditambahin negatif yang sebenarnya itu bukan tipikalnya mereka gitu. Iya. Jadi nambahin sendiri. Karena gitu. ada beberapa setan di kamarmu katanya. Ada 3. Oke ya, baik. Terima kasih Kak Lintang ya. Jadi di sela-sela latihan, jadi teman-teman pemirsa Ansa Vision di seluruh Nusantara ini saya janjian dengan Kak Lintang sebenarnya cukup lama ya, karena kemarin ada satu latihan. Jadi ini salah satu program juga nanti ke depannya Kak Lintang, dan beberapa teman-temannya Kak Lintang juga nanti akan saya undang ya, dan alumni juga ya, sahabat-sahabat Ansa Vision dan seluruh pemirsa Ansa Vision yang di Nusantara. Dan ini salah satu dari siswa kita Anugerah Bangsa yang menurut kami ya, kami itu adalah sekolah ya, karena Kak Daryat itu direkomendasikan sama teman-teman yang lain, itu salah satunya Kak Lintang. Kira-kira Kak Lintang bangga nggak dengan situasi dan kondisi saat ini? Bangga. Apa yang ingin kamu sampaikan ke orang tuamu jika tujuanmu itu tadi berhasil? Atlet termuda dan bisa sampai ke dunia. Kamu akan menyampaikan apa? Kata-kata apa yang kamu sampaikan pertama kali ke ayah atau ke bunda, Kak? Kata terima kasih dan minta maaf. Terima kasih dan minta maaf. Oke, kenapa dua kata itu? Kalau terima kasih ya orang tua udah dampingin kan sampai mati-matian. Iya. Kalau maaf kan mungkin beberapa kali aku bikin salah gitu, mungkin aku nggak sadar atau secara sadar, secara spontan ya aku minta maaf karena udah ngelakuin itu. Oke. Terima kasih dan minta maaf. Oke. Dan nanti kalau memang kamu betul jadi juara dunia ya. Amin. Dan Kak Daryat akan ngobrol lagi boleh? Boleh, tentu saja boleh. Tapi dalam bahasa Indonesia ya. Oke, dalam bahasa Indonesia. Tidak dalam bahasa Korea tapi. Karena kalau kamu akan latihan, karena saya sudah bisa membaca bahwa kamu akan kedepannya mau latihan ke Korea, betul? Kok tahu? Iya. Kok tahu Jadi sih? jadi Kak Daryat memang ketika mau wawancara dengan Kak Lintang memang saya pelajari. Jadi
bagaimana nanti Kak Lintang seperti apa. Dan hari ini memang sangat spesial bahwa Kak Lintang ini di usia yang muda. Semoga menginspirasi ya teman-teman semua. Dan ini kalau ada siswa-siswa ANSA yang nonton, nah ini teman kita ya Kak Lintang bisa menjadi salah satu inspirasi. Walaupun tadi ada sedikit cerita, sedikit kelam ya Kak ya, karena memang pernah dibully di SD dan bangkit. Nah bangkitnya itu cukup lama memang ya Kak Lintang, Susah, cukup lama. lama dan memang ada proses pendampingan yang lain. Iya. Tapi kalau untuk sekolah, cara bagi waktunya gimana? Nah, supaya teman-teman yang nonton juga, ini atlet, ini sekolah, bagaimana caranya bagi waktunya? Ya karena aku program mandiri kan, belajar di rumah. Belajar di rumah. Jadi otomatis belajarku kan di les kan. Oke. Jadi aku sama orang tua aku tuh sering tiap malam habis aku pulang latihan, habis mandi, duduk di depan TV ruang keluarga itu, kita diskusi soal panahan, soal sekolah, soal jadwal apa segala macam, diskusi semua di situ. Tutor yang kamu anggap favorit atau guru yang kamu anggap favorit siapa di ANSA? Siapa coba? Nggak sebut nama ya. Nggak sebut nama, nanti Iya. nanti malah diisengin lagi. Agak disengin ya, jangan ya. Ini saya juga nanti, tapi Kak Darat kasih tahu aja supaya nanti saya juga akan menyampaikan ke tutor itu bahwa Kak, kamu sudah menginspirasi Kak Lintang juga, Iya. supaya nanti untuk akademiknya Kak Lintang juga kok sebenarnya. Kalau tujuan Kak Darat, karena memang sekarang ini Kak Darat bertugas untuk mengelola anugerah bangsa ini, saya pikir semua elemen seperti ini, siswa dan kemudian para pengajar itu berkolaborasi. Karena tahun-tahun sekarang ini ya, jadi ada kemarin pandemi, kemudian sekarang pasca pandemi, justru kolaborasi inilah yang cukup bisa menciptakan kekuatan. Nah, dengan tim yang lain pernah nggak berkolaborasi? Tim panahan. Iya, kan ini kan Kak Lintang berada di salah satu tim ya. Iya. Mungkin dengan tim yang lain untuk mendukung apa ya, event lah kayak gitu. Pernah ya? Beberapa kali ya. Iya. Ada nggak kesulitan dalam bekerja sama dengan orang lain? Untuk sama orang baru biasanya agak susah, soalnya kan di panahan buat bergunya, bahasanya kita tuh hatinya tuh harus klop, harus klop bareng. Terutama yang bergu ya. Iya, Oke. jadi ritme atau isyarat atau apapun itu tahu gitu loh. Tahu. Nah, Kode. kode. Oke. Kalau sama yang baru kan kadang kita pakai kode kita tuh ditegur karena mereka nggak tahu atau mungkin mereka merasa risih, bikin bingung gitu. Pernah. Oke. Artinya dengan orang baru pun Kak Lintang bisa menyesuaikan. Harus bisa beradaptasi. Oke. Nah, ini yang menarik sebenarnya, bahwa adaptasi dalam kehidupan kita itu diperlukan. Nah, ini nanti Kak Daria juga akan bertanya bagaimana cara Kak Lintang beradaptasi itu, terutama di ANSA. Nah, kenapa memilih di ANSA juga? Nah, ini kan Kak Darat perlu tahu nih ya. Jadi dulu memilih ANSA, kenapa memilih ANSA? Kan beberapa kali ayah sama bunda tuh nyari-nyari sekolah yang mungkin dukung gitu loh. Mendukung. Iya. Oke. Pernah ditawarin di PPLP Oke. yang persoalan olahraga itu kan, tapi aku nggak mau karena aku pingin sama ayahku dulu gitu loh, bener-bener pengen maju sama ayah, terus nyari ketemulah di PKBM ini. Oke. Terus nyoba di SMP, Cocok ya SMP ya. cocok, Oke. alhamdulillah cocok, ya udah Masuk lanjut. SMP. Berarti kamu dengan ayahmu sangat dekat sekali. Sudah pasti dari kecil. Berarti sempat curhat juga tentang masalah pribadi kamu. Jarang sih malah sih. Jarang. Kalau sama bunda lebih enggak. jarang. Enggak jarang juga ya. Aku lebih milih- memendam tadi ya. Yang Atau apa, kadang masalah. ya ngobrol sama setan di. Oh gitu.
Bukan Menarik setan ya. sih, lebih ke arwah sih. Oh gitu ya. Ya mungkin imajinasi lah, teman imajinasi saja ya. Enggak, emang Ya. bener, emang ada. Maksudnya biar nggak menakutkan gitu kan. Kan kita acaranya nggak horor ini ya. Ya nggak Baik apa-apa lah, ya. kesuruh-suruh Oke. dikit gitu. Gitu ya. Nah, jadi ada titik balik Kak tadi. Kenapa tadi saya mencoba flashback ke masa-masa kenangan di SD dan mungkin di SMP yang penuh dengan ini Kak. Ada titik baliknya nggak Kak? Maksudnya ketika kamu berada di mungkin ya di titik nol begitu. Nah, Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu ingin selesaikan? Yang pertama, pada titik nol itu apa yang kamu lakukan dulu? maksud Maksudnya ketika kamu dalam titik nol itu tadi, apa reaksi kamu dulu? reaksi pertama ya biasanya panik sih. Panik. Oke. Dari panik itu kemudian apa yang membuat kamu lepas dari titik nol? Memperjuangkan itu bagaimana caranya? Kak Darat pengen tahu Iya itu. kan biasanya orang panik tuh kayak pikiran kosong gitu. Mm-mm. Jadi aku berusaha yaitu meditasi lagi. Setelah kembali semua, baru aku tanya ke orang tuaku, ini aku harus kayak gimana? Oke. Tetap orang tua. Orang tua, Ya, oke, mau orang gimana tua. pun aku tetap masih di bawah umur. Baik, nah ini menarik sekali. Dan pesannya Kak Lintang, walaupun Kak Lintang mungkin sudah melalang buana dan Kak Lintang masih di bawah umur dan masih di bawah naungan orang tua. Jadi kalau memang Kak Lintang ingin sesuatu yang lain-lain, tetap pertimbangannya orang tua. Iya. Betul ya. Dan cita-cita yang lain Kak. Tadi ya mungkin Yang di luar panahan. Yang di luar panahan. Kamu apa sih? Nonton konser. Nonton konser ya, jingkrak gitu ya, jingkrak kemudian teriak-teriak ya. Nonton konser NCT, Seventeen sama EXO udah itu. Oke. Iya banget sih itu. Oke, ya semoga nanti ada yang mendengar salah satu Iya, siapa grup dong band itu. tolong beliin tiketnya NCT atau Seventeen gitu kan. Begitu. Siapa tahu juga nanti ada apa kesempatan yang lain bisa kamu nonton konser. Walaupun sebenarnya dengan jadwal latihan kamu saya kira Agak susah sih. tidak bisa. Tapi kalau- tapi kalau itu nanti dijawab oleh Tuhan dan memang kamu ternyata kamu bisa nonton konser ya walaupun Iya. mungkin bukan grup yang kamu sukai atau Iya. bukan kelompok musik yang kamu sukai, tetap kamu akan mengekspresikan dirimu yang sebenarnya begitu. Iyalah. Tetap ya. Oke. Aku suka semuanya sih perhitungan. Apa kalau yang Kak Lintang lihat dari diri kamu sebenarnya? Aku tuh seperti apa sih gitu ya? Konyol. Soalnya aku tuh tipikalnya tuh bener-bener aku nggak suka suasana yang terlalu serius. Oke. Jadi kadang kan di suatu tempat orang tuh bakal diem nunduk serius gitu kan. Oke. Aku nggak suka. Oke. Biasanya kalau hal kayak gitu ada, aku bersuara kayak hewan. Oh gitu. Iya, Karena bikin untuk orang untuk ketawa. untuk mencairkan suasana. Mm-mm. Atau gini. Atau memang sering maksudnya tegang atau mungkin nervous begitu. Ini. Kalau lomba aku seringnya teriak, Oh gitu. Teriak kenceng gitu. kenceng banget. Oh gitu. Pengen teriak tapi ada ini. Oh gitu. Janganlah. Ntar yang Ya. belakang panggung nging ya kan nggak lucu. Baik. Dan ternyata tidak nervous. Nyatanya ini saya ngobrol dengan Kak Lintang juga sudah bisa masuk Tapi harap ya. dilihat kakinya ini. Gak bisa anteng Oke, kakinya. tidak apa-apa Kak Lintang. Jadi hari ini kesempatan kali ini memang Kak Lintang menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan Kak Daryat dan minum dulu. Nah, oke. Baik. Nah, tidak apa-apa. Kak Lintang, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan? Yang pertama kepada diri kamu sendiri sebagai apa ya? Mungkin sebagai salah satu makhluk
ya, yang memang kamu punya keinginan begitu. Apa pesan untuk diri kamu sendiri? Tetap semangat, Semangat, cukup, nggak boleh nyerah, nggak boleh nyerah, dan tetap perhatiin kondisi tubuh. perhatiin kondisi tubuh. Soalnya kadang aku saking kepinginnya menang di perlombaan itu, mungkin beberapa orang di luar juga kayak gitu kan, kita lupa buat merhatiin kondisi tubuh kita yang udah lemah. Oke. Apalagi kemarin ya, era-era setelah pandemi itu ya. Iya, Oke. kan beberapa orang nekat terus-terusan, akhirnya pas di tempat yang dia inginkan dia malah drop karena tubuhnya emang udah lelah. Akhirnya dia sendiri yang kena. Pernah mengalami itu? Pernah banget. Pernah ya. Oke. Dan pesan untuk teman-temanmu yang mungkin ada yang juga nanti nonton ya. Jadi teman-teman yang mungkin seusia Kak Lintang atau ya untuk sahabat-sahabat milenial ya. Jadi kira-kira apa pesannya untuk anak-anak muda yang mungkin ingin mengejar mimpi? Nah, Tetap semangat, tujuan kalian tuh masih jauh, umur kalian masih panjang. Jangan pernah nyerah di tengah jalan. oke, gitu. Hebat sekali Kak Lintang. Kamu baca buku apa? Banyak sih. Ya, karena menggambar, melukis, membaca juga, baca novel, nonton film, itu kan sebenarnya kerja-kerja kreatif Kak. Iya. Yang sekarang Kak Lintang lakukan itu adalah kerja-kerja yang sifatnya itu physically, memang physically ya, memanah physically, Iya. atau yang berkaitan dengan fisik begitu. Nah, buku apa yang menginspirasi supaya nanti teman-teman juga, wah ini Kak Lintang baca buku ini nih, saya baca nih gitu kan. Apa buku yang menurut Kak Lintang? 7 prajurit Bapak. 7 prajurit Bapak. Itu Oke. sebenarnya kisah, tapi karakternya diambil dari NCT Dream. Hmm, Itu wah, wajib sih baca sih. Oke. Tapi ingat, Jangan spoiler dulu ya, jangan spoiler dulu. enggak, spoiler dikit aja. Oke, boleh. Di bab-bab terakhir kalian nangis. Oke. Dan Kak Lintang nangis. Nangis. Udah Kenapa pasti. nangis? Karakter utamanya mati. Oke. Kan setiap makhluk hidup kan pasti mati. Ini matinya tuh Karena aku sukanya karena 11-12 sih sama kehidupanku. mirip. Mirip. Ya, bisa dikatakan mirip ya. Oke, ya berat ini. Dan kalau kamu sedih ya, oke lah, nggak apa-apa, itu manusia, nggak apa-apa. Nah, lagi Kak, tadi Kak Dera sempat mendengar bahwa maaf dan terima kasih. Iya. Dan ini Hari Ibu kalau tidak salah. Iya. Pas kebetulan momen Hari Ibu nih, jadi memang sahabat-sahabat pemirsa Ansa Vision di Nusantara, Ibu adalah yang menciptakan cerita kita. Dan cerita kita hari ini termasuk cerita Kak Daryat ya, yang sudah Kak Daryat lewati, cerita Kak Lintang yang sudah Kak Lintang lewati, itu juga dari ibu yang sudah merelakan waktunya. Iya. Apa pesan untuk ibu dan apa yang ingin kamu ucapkan untuk bunda? Silahkan. Cuman mau bilang aku tuh sayang sama bunda, dan pesannya tolong dong kalau anaknya mau meluk jangan dicubitin mulu. Oke. Jadi Kak Lintang kalau mau meluk itu dicubit-cubit ya, Iya. karena mungkin gemes gitu ya. Iya. Oke. Tapi bunda tuh apa ya? Nyubitnya nggak main-main. Oh, gosong gitu ya. Jadi tolong nih ya bun, kalau meluk, terutama habis latihan ya bun, ya jangan didorong dong, kan mau meluk sayang bunda. Oh gitu. Ya tahu Oke. kok aku habis latihan bahu. Tapi menarik sekali Kak cerita Kak Lintang, dan memang mungkin ada
banyak orang yang seperti Kak Lintang, dan juga ada juga yang memang memfokuskan ke dunia yang non struktural atau nanti kedepannya akan menjadi atlet atau menjadi orang-orang yang meraih mimpi. Nah, di dalam proses meraih mimpi itu pastikan peran pelatih atau pendamping, nah itu sangat besar. Dan ini ayah ya, pelatihnya ayahnya sendiri, seberapa keras latihannya. Tidak usah kamu ceritakan detail ya, tapi saya ingin mendengarkan bahwa proses latihannya itu bagaimana sih kok bisa mendisiplinkan kamu seperti itu. Silahkan. Ya, maaf ya, jangan marah. Menurutku lumayan keras sih. Oke. Lumayan keras atau sangat keras? Lumayan. Lumayan keras ya. Soalnya ayah tuh kalau lagi di mode serius nggak berani bantah. Bener-bener buat ngomong gitu nggak berani. Tapi kalau lagi di mode bercanda ya berani-berani aja. Cuman asal nada tuh nggak terlalu ngebentak gitu, kayak ngebantahnya tuh bener-bener udah sih aku nggak mau kayak gini. Tatap nada harus dijaga. Jangan marah lo ya. Ya, baik. Tadi sudah sampai ke cerita-cerita yang dulu, kemudian SMP, proses latihan dan sebagainya. Sebenarnya Kak Lintang di kehidupan pribadinya, ya, ketika kamu dalam keadaan sibuk ya, itu menurut Kak Lintang prioritasnya Kak Lintang itu apa? Kalau dalam keadaan sibuk. Sibuk. Kalau sibuk di panahan, emang lagi sibuk di perlombaan, prioritasku ya di latihan. Tapi kalau sibuk ujian kayak kemarin itu, latihan berhenti, mungkin latihan fisik di rumah kan yang ringan-ringan aja, fokus di belajar. Nah, ini menarik ya. Jadi teman-teman ya, bahwa belajar itu penting, mimpi itu diwujudkan. Nah, ini satu hal yang kemudian kita bisa apa ya Kak ya, bisa kita ambil bahwa Kak Lintang itu kalau artinya bintang. Nah, Ayodhya itu apa Kak Ayodhya? Kurang tahu, tapi full sepenuhnya Lintang Ayodhya Kusworo itu bintang yang selalu memberi kabar baik. Iya, kabar baik. Dan kabar baiknya adalah Kak Lintang sekarang sudah hampir menyelesaikan di tingkat SMA ya, kurang nanti ya di tingkat 11 dan tingkat 12. Semoga saja nanti Kak Lintang bisa membagi waktu. Nah, dan ada pesan-pesan buat teman-teman satu kelas mungkin. Silahkan satu kelas. Siapa satu kelasmu siapa coba? Lupa sih namanya sih. Lupa. Yang udah pasti Abel, Amar, Elu. Oke. Nggak tahu, lupa, sumpah nama Bilkis. kalian. Bilkis, Abigail, Alan, banyak. Aaron. Oke. Udah habis itu lupa, maafkan aku ya. Ya, apa pesan buat teman-teman yang ingin disampaikan Kak Lintang? Kalau lulus SMA nggak usah ngelupain kita ya. Oke. Baik, kalau lulus SMA tidak boleh lupain kita, oke? Oke. Jadi nanti untuk Kak Lintang ketika sudah selesai, tetap kita adakan temu alumni Kak. Jadi kegiatan seperti ini nanti ini untuk yang hari ini, untuk yang kali ini memang agenda kita yaitu podcast bersama Kak Lintang dengan mungkin tidak ada tema besarnya Kak, karena memang kita ini dalam
tadi kegiatan kita untuk yang hari ini memang bagaimana membagi waktu. Iya. Nah, nanti untuk yang berikutnya tunggu ya teman-teman semua. Ada siswa juga, ada alumni juga ya. Jadi siswa ANSA dan alumni ANSA. Dan juga yang sedang kita nanti agendakan adalah bagaimana alumni-alumni yang sudah menyebar bisa kita pertemukan dalam satu frame ini. Ya, ini kita berdoa supaya kegiatan kita ke depan ya. Kak Lintang juga mohon doanya Ya. Untuk ANSA ya, Ya. bisa lebih Pasti. jaya lagi supaya nanti Amin. Kak Lintang juga selalu betah. Tapi gimana kesannya sekolah di ANSA? Unik. Unik, yang paling enaknya lagi cuman satu. Apa? Dekat Burjo. Baik. Iya, zaman dulu belum familiar Kak Burjo. Kalau sekarang sangat familiar ya. Keluar kelas, keluar keluar sekolah, kelas, Burjo di makan. Lebih enak Tapi- lagi kalau ditraktir. Oke. Tolong gitu kalau teman sekelas ada yang lihat traktir dong. Oke, Kak Lintang apa makanan favoritnya? Mie goreng sama nasi goreng sih. Oh, mie goreng sama nasi goreng. Minumnya gudeg cappuccino. Oke. Dan Kak Lintang tidak takut gemuk? Enggak. Maksudnya sebagai, mohon maaf ini kamu kan tetap ada porsi, ada porsi yang harus ini. Tetap pola makan nggak apa-apa. Pola makan nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau udah makan di Burjo, makan mie gitu kan di Burjo, malam aku nggak makan. Oh gitu. Makan buah. Oke, harus makan. Ya terus. sebenarnya ini terhitungnya udah gendut sih. Baik, jadi ini yang sudah dicatatkan ya, ada beberapa prestasi dari Kak Lintang ya. Jadi yang bisa disampaikan adalah bahwa 2019 masuk ANSA ya. Iya. Tahun 2019 baru itu SMP ya waktu itu ya. Kemudian terakhir itu ranking 8 nasional ya di Seleknas ya. Iya. Dan ada apa ya yang tadi Sipa Solo Si Pas dan Solo, Demak itu ya yang cukup Demak Open. Demak Open itu yang cukup berkesan ya. Kak, banyak sekali Kak. Saya sampai ini takutnya ada yang kelewatan ya. Itu Kenapa tadi terhitungnya saya aja? udah beda kategori. Oh, udah beda. Dulu yang kategori si Pas ya? Solo itu masih standar bro. Oh, Masih oke. apa bahasanya masih pakai kayu. Kalau sekarang pakai apa? Recov itu campuran karbon. Oh, oke. Untuk anak panahnya. Untuk anak panahnya karbon. Mm-mm. Itu buat yang recov ini ya lumayan mahal, soalnya juga udah busur level internasional. Oke. Sudah rajin menabung? Untuk tadi yang Kalau nabung di emak sih. oh gitu ya. Soalnya kalau ditabung sendiri hilang. hilang ya. Kekumpul 100 hilang, kumpul 100 hilang. Apa yang ingin apa ya? Mungkin kamu tujuan menabung medali. Nah, kalau tadi kan saya coba mancing untuk yang menabung yang lain. Apa sih untuk Kak Lintang arti dari sebuah perlombaan itu sendiri? Tempat buat aku unjuk gigi. Untuk unjuk gigi ya. Kepada siapa? Semua orang, Kepada semua orang semua pelatih. dan semua pelatih. Kamu pengen menunjukkan? Kalau meski aku dilatih sama ayahku sendiri, bukan berarti aku jelek. Oh, Bukan gitu. berarti kan biasanya kalau orang dilatih orang tua kan biasanya kayak nawar-nawar, kayak udahlah ya pengen berhenti pengen ini, terus mungkin ayahnya nurutin gitu kan. Oke. Seberapa pentingkah disiplin menurut Kak Lintang? Disiplin sekolah, disiplin latihan? Karena menurut Kak Daryat, Kak Lintang termasuk disiplin ya dalam satu pengumpulan tugas dan dalam hal pengerjaan termasuk yang disiplin. Ya. 1000% penting. Gimana? Seberapa apa ya mungkin? Sangat-sangat penting. Sangat penting. 1000% penting. 1000%. Kenapa? 1000%.
lebih malah. Kenapa? Kan mau di panahan, mau di bidang apapun itu, mungkin melukis atau apa, kalau kita nggak disiplin nggak mungkin kita bisa maju. Bukti udah banyak beberapa orang, tapi nggak Nah. bakal nyebut sih. Kak Lintang perlu disampaikan ke teman-teman pemirsa Ansa Vision. Contoh disiplin yang Kak Lintang lakukan terhadap diri sendiri. Satu aja. Yang paling gampang itu bangun pagi, Dan sholatnya tepat waktu. nah itu dia. Sangat disiplin ke Tuhan. Tuhan. Dan ketika dalam lomba, apakah doa itu selalu kamu panjatkan? Selalu. Oke, selalu dipanjatkan. Yang sering tak ucapin ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Selalu mau maju ke syuting lain, nunggu sebut terus. Nah, tadi disiplin dalam konteks hubungan dengan pencipta. Nah, jadi Kak Lintang ini termasuk orang yang suka menyendiri atau yang suka rame-rame? Ada saatnya aku suka di suasana yang sepi, kayak Sepi? pas sekolah kan biasanya Iya. datang awal kan. Oh. Itu aku senang banget. Untuk Dan yang menyenangkan sekali ya. Iya, tidak ada suara. Oke. Kalau buat tempat rame ya lumayan suka, tapi kalau menurutku itu annoying, aku lebih baik nyari tempat keluar. Aku nyari tempat yang bisa bikin aku sendiri. Nah, kaitannya dengan berdoa tadi. Suka yang berdoa rame-rame atau berdoa yang sendiri? Sendiri. Sendiri. Kenapa? Karena aku kalau sendiri jauh lebih fokus. Mau apapun itu, mau belajar mau apa, kalau aku sendiri aku jadi lebih fokus. Soalnya apa ya, tipikalnya aku tuh sensitif. Jadi kayak misalkan Kak Daryat ada di belakang sini ya, Iya. aku lagi belajar, Hmm. terus Kak Daryat ngeliatin aku diem-diem, Iya. aku sadar Iya. aku nggak nyaman, akhirnya aku langsung pindah, berusaha nyari tempat. Padahal kamu sedang belajar ya. Dan memang mencari fokus, titik fokus Iya. ya. Yang Oke. kadang Yang- nyebelin lagi Mhm. sendiri lagi baca gitu, mungkin ngaji atau apa, di belakang tuh ngerasa ada yang ngeliatin, nengok belakang kosong. Nggak ada ya. Itu yang tadi yang kamu sebutin Iya, tadi. itu. Tapi enggak juga sih. Itu mungkin perasaanmu saja. Jadi mungkin kita nanti bahas itu ketika acara horor aja ya. Ngasih judge. Oke, enggak gini. Kak Daryat itu pernah membaca atau mendengar bahwa untuk menjadi seorang atlet itu butuh perjuangan yang ekstra. Iya, sudah pasti. Itu pasti. Oke. Nah, Kak Lintang, dengan resiko-resiko yang mungkin akan kamu dapatkan ketika nanti kamu memang fokus ke Dunia. sana ya, ke Iya. dunia itu. Saya ingin tahu master plan-nya. Tidak secara khusus, tetapi mungkin Kak Daryat, nanti aku akan seperti ini, dan seperti itu. Kalau seperti ini nanti seperti ini, nah itu Iya. gimana? Coba. Kalau aku sih biasanya buat master plan kayak gitu, aku minta tolong ayah. Oke, tetap ada bantuan Ya, orang tua ya. Soalnya orang ayah tuh biasanya tipikalnya kalau ngasih program itu program berkepanjangan. Jadi bulan ini tuh full fisik, bulan ini full nembak, full apa sih ada. Terus nanti hasilnya tuh kira-kira segini itu ada semua gitu. Sudah ada target Sudah by ada proses target. By proses ada. dan hasil yang Hasil. dicapai. Iya. Ada Yang satu lagi mungkin Kak? ada dicapai. Ada satu lagi ya, hambatan. Nah itu ketika Iya. menghadapi hambatan tuh gimana tuh? Kalau hambatan sih ya, kalau hambatannya kayak kurang penting gitu kan, Nah, mungkin hambatan bisa kayak rasa capek, kepanasan, itu kan agak ya kurang penting lah ya, tak lupain. oke. Kalau panas kan di lapangan sudah pasti panas banget kan, buat ngurangi hambatan itu aku bawa kipas Oh, kipas oke. kecil,
terus buat capek atau apa, keringetan banyak, minum butuh banyak, aku bawa botol isinya kira-kira 1,5 liter, bawa 2, terus jangan lupa handuk. Tetap ada semua itu kan, ada toolbox ya, itu isinya ada plester, body tape, apa segala macam lengkap di situ buat ngurangi hambatan-hambatan. Oke. Saya tertarik nih, ketika kamu sudah bisa, saya mengatasi hambatannya itu dengan cara seperti ini. Seberapa pentingkah persiapan menurut Kak Lintang? Kalau 1 sampai 100, persiapan itu di angka berapa? 1.000. Sangat Justru sampai penting. 1.000 ya? Penting banget karena mungkin untuk awal kan kita nggak tahu hambatan apa, jadi ngalamin dulu, susah dulu segala macam, baru kita tahu itu hambatan. Kayak kemarin pas seleksi itu, aku kebetulan lagi datang bulan hari pertama, dan juga bulan-bulan itu aku lagi stres kan. Buat mungkin para saya tahu kan, kalau stres kan ngaruh ke rasa sakit yang diterima pas lagi mens. Itu sampai aku harus butuh bantuan medis. Nah, medis ngomong, kamu rela nggak kalau kamu menyerah dan nilaimu 0? Aku nggak mau. Aku nggak mau. Pokoknya ibu mau ngasih aku doping atau apapun itu, aku terima. Nggak apa-apa aku didiskualifikasi, asal nilaiku itu yang tertulis di skor sheet itu, buku skor itu nggak 0. Dikasihlah ya obat, bukan doping, paracetamol. Ya. Tapi non doping ya, itu bukan doping. Ya, non-doping. Paracetamol yang merah kan itu non doping kan. Untuk pereda rasa sakit. Nah, setelah kejadian itu aku makin sadar kalau persiapan apapun itu harus disiapkan. Benar-benar harus siap. 1000% tadi yang kamu katakan. 1000%, karena ya hambatan ya ngaruh kan ke performa kita. Performa ya itu ya. Dan waktu itu kamu sadar betul bagaimana mengelola diri ya. Karena tadi saya di awal tuh sempat ada suatu hal yang bagaimana kamu bisa menekan diri sampai sekarang ini memang by proses ya. Dan kamu sudah melakukannya dan sudah percaya bahwa itu by proses, by design proses. Ya, artinya berarti ayah dong yang mendesain proses itu. Pernah nggak dikasih suatu kata-kata, Kak Lintang, jika nanti kamu punya hambatan seperti 1, 2, dan biasa bahasa pelatih kan bahasa teknis. Dan kamu nggak bisa menjawab, apa yang kamu lakukan? Misalnya ada suatu hal yang memang terjadi dan itu insidental dan kita sudah persiapan, prepare dan sebagainya. Seperti tadi yang kamu betul-betul itu kan siklus ya Kak ya. Dan rasa sakit itu kan tubuh yang tahu. Nah, itu apa yang kamu lakukan? Kalau untuk soal rasa sakit, selama tangan, kaki, tubuh masih bisa tak gunain, aku push terus. Oke. Walaupun ya tubuh kamu ngerasa sakit pas kadang pernah aku sini jari. Nih Mas, kapalan kan. Terus sakit banget buat narik di anchor gini tuh, sakit banget. Tapi akhirnya karena emang aku mau juara di situ, nekat aku nyari plester, kapasnya tak ambil, soalnya kan ganggu, tak lilit 2 kali tangan. Dan bisa menjalankan memanahnya itu ya. Walaupun mungkin masih ada rasa sakit. Oke. Baik. Nah, Kak Lintang, tidak terasa ya teman-teman, dan memang obrolan kita untuk hari ini ya, dan bertepatan dengan Hari Ibu tanggal 22 Desember, dan ini sebelum kita tutup tahun ya, dan memang Kak Lintang sendiri menurut kami ya berprestasi dan mau
menimba ilmu. Siapa sih yang betul-betul di pikiran Kak Lintang itu bahwa pendidikan itu penting? Selain ibu tadi, mungkin ada tokoh yang menginspirasi juga? Kalau di pelajaran nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi ya pemikiranku memang aku pingin di bidang panahan ini. Mungkin orang lain juga kayak aku tuh pengen di bidang ini, mungkin fotografi, ngelukis atau apapun itu. Mereka pengen fokus di bidang itu. Sampai-sampai mereka lupa di pelajarannya. Oke. Tapi kamu tetap masih bisa ya membagi Ya waktu. beberapa kali lupa sih. Oh. Beberapa kali lupa. Jadi nanti saya sampaikan kalau nanti Kak Lintang ada kesulitan ya di beberapa pelajaran ya, mungkin dia sedang lupa karena dia sudah membuat pengakuan bahwa lupa begitu. Tapi nggak apa-apa Kak Lintang. Karena Matematika. karena memang manusia itu tempat salah dan lupa. Tapi menurut saya bahwa apa yang sudah dilakukan Kak Lintang sudah menginspirasi. Dan bagi kami selaku lembaga ya Anugerah Bangsa, dan mungkin nanti ada cerita-cerita dari teman-temanmu ya, Iya. sama-sama murid atau alumni ANSA, bahwa kita memang berbagi cerita hari ini ya Kak Lintang, dan ada hal-hal yang mungkin Kak Lintang sendiri sedang tuju ya, yang sedang tuju ya. Iya. Dan Kak Daryat berdoa bahwa apapun itu, walaupun mungkin berat ya, tapi tetap harus diperjuangkan. Dan begini Kak Lintang, kalau boleh ya, kalau boleh nanti ada beberapa dokumentasi ya yang mungkin bisa kami ambil ya, seperti tadi foto yang tadi Ya, ya. dan fotonya Kak Lintang ya. Jadi saya perlu sampaikan bahwa itu untuk kepentingan dokumentasi saja, bahwa ini masuk juga dalam agenda sekolah. Jadi Kak Lintang hari ini bukan remedial ya. Jadi hari ini bukan remedial karena memang habis ujian ya Kak ya. Memang habis ujian dan memang sudah selesai ujian, dan untuk hari ini kita bincang-bincang sesuai dengan tema kita yang sebenarnya temanya mungkin masih umum ya, bahwa menjadi pembelajar dan menjadi salah satu atlet itu pilihan. Iya. Dan kita tahu bahwa itu resiko yang sudah kita terima begitu, dan Kak Lintang siap dengan resiko itu. Semua di dunia ini ya pasti punya pilihan. Punya pilihan ya. Oke. Nah, Kak Lintang, sebelum kita masuk di menit-menit terakhir ya, karena tidak terasa ya bahwa kita sudah iya. Di menit-menit terakhir, Kak Lintang itu kalau boleh ya, Kak Daryat pengen tahu juga, dan teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, ketika nanti Kak Lintang sudah sampai menjadi bintang, Ya. Amin. apa yang akan Kak Lintang lakukan terlebih dahulu? Kembali ke SD, terus terima kasih sama Pak Slamet. Pak Slamet, siapa itu? Itu guru olahragaku yang nunjuk aku buat nonton panahan itu, yang sebenarnya aku sama sekali nggak nonton. Ini sebuah pengakuan yang mungkin Pak Slamet masih hidup. Alhamdulillah masih. Masih ya. Ya, oke. Pak Slamet harus ditemui dulu. Pak Sudah Slamet pasti. sudah. Oke. Harus itu harus. Nah, dan itu waktu itu nggak nonton memang. Kamu main-main saja. Enggak, jadi aku ketemu anak kecil. Heeh. Terus aku lihat-lihat sama dia, padahal nggak tahu dia siapa. Oh iya. Oke. Dan itulah kemudian menjadikan Kak Lintang sampai sekarang. Iya. Kenapa Pak Slamet begitu berkesan buat Kak Lintang? Pertama, Pak Slamet juga beberapa kali bantu buat izin ke guru. Terus Pak Slamet juga yang bikin aku makin tertarik sama dunia panahan. Sama Pak Slamet tuh baik. Baik ya. Orang baik di dunia ini masih ada atau menurut Kak Lintang sudah berkurang?
semua orang pasti punya sisi baik sama sisi jahat lah. Oke. Tergantung mereka pingin ada di sisi jahatnya mereka, sisi buruknya mereka, atau tetap di sisi baiknya mereka. Tapi Kak Lintang selama ini bertemu dengan orang-orang baik atau orang-orang yang mungkin, nah seperti itu, yang wah ini kok jahat campur-campur ya. Tapi Gimana? alhamdulillah seringnya sama yang baik. Oke ya, karena memang tadi yang sudah kamu lafalkan setiap kali ada kegiatan ya, yang tadi sudah kamu lafalkan dan sudah kamu lakukan baik dalam perlombaan, dalam ketika kamu pertandingan, dan itu merupakan sebuah pembuka jalan yang baik. Iya. Ya, begitu teman-teman, sahabat dan pemirsa di Ansa Vision, tidak terasa ya bahwa kita sudah berada di menit-menit terakhir, dan tadi beberapa pesan yang sudah Kak Lintang sampaikan dan beberapa hal yang memang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini adalah mimpi boleh dan kita juga boleh memperjuangkan mimpi. Sampai bertemu lagi di beberapa obrolan yang lain ya, di acara podcast selanjutnya bersama Kak Daryat atau mungkin dengan host yang lain. Mohon maaf kalau memang ada hal-hal ya dari Kak Daryat, ada salah ucap, salah kata, tetapi dalam hal ini Kak Daryat minta maaf ya kalau memang ada hal-hal tadi mungkin masuk ke kenangan yang cukup membekas ya. Bukan bermaksud apa-apa, tapi memang Kak Daryat ingin sharing dan ingin berbagi cerita. Begitu ya, Kak Lintang. Terima kasih sebelumnya. Salam buat ayah, salam buat bunda. Sampaikan salam terima kasih juga telah hadir ya dalam kegiatan obrolan kita, dan teman-teman yang di seluruh Nusantara dan sahabat-sahabat komunitas dan pemirsa Ansa Vision. Nantikan beberapa obrolan yang lain bersama narasumber-narasumber yang menginspirasi, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Salam total organik juga bagi petani-petani yang bergiat di total organik dan komunitas-komunitas yang ada di seluruh Nusantara. Saya Kak Daryat dan Kak Lintang undur diri. Sampai bertemu lagi di acara podcast selanjutnya. Selamat sore. Sore. Dan